Selamat datang di channel perdana. Channel perdana nonton G. Nanti nama channelnya nonton G. Nonton berarti. Nonton G. Nonton G. Oh, nonton G. Nonton G. Nah, jadi tagline-nya gitu, Pak. Nonton G. Nah, nonton G yuk. Nah, kayak penyiar radio lawas ya. Iya. Nah, saya udah bersama teman saya, pegiat komunitas. Dulu pegiat komunitas. Sekarang udah enggak sekarang. Anak radio sampai sekarang, dan yang akan saya bahas adalah beliaunya ini musisi, gitaris dari band indie pop namanya Olski. Nonton G nanti isinya apa aja tuh? Isinya ada brambang, bawang, Kegoreng berarti. komposisi makanan. Enggak, ingredients. Isinya akan ya ngobrol-ngobrol dengan musician. Anak musik ya? Ya dengan teman-teman saya yang musisi gitu. Kaku banget ya nganggu saya, kaku banget ya. Enggak apa-apa, Beb. Mas Diki, selamat datang di Terima kasih. Nonton G ya. Ini saya terharu. Kenapa? Perdana. Suatu kehormatan. Kehormatan bagi saya. Kehormatan bagi saya juga. Kamu hormat dong. Kameramannya hormat juga. Nah, Olski ini selama pandemi ini ya. Enggak ada kegiatan. Album dan ini enggak belum ya. Pandemi itu sebenarnya dibilang nggak produktif, ya memang nggak produktif, nggak ada panggung, jarang ada panggung. Cuma tahun lalu tuh kita 3 single dalam 1 tahun. 2020 ya. 2020 tuh kami 3 single. Apa aja April ya? itu berlayar, Juli, Oh iya, Juli, iya, kalau nggak Juli itu Asa, terus akhir tahun ada Duduk Berdua. Akhir tahun duduk berdua ya. Akhirnya ya itu memproduktifkan diri menjadi di studio aja gitu. Jarang ada panggungan. Konten-konten lihat kayaknya ini apa? Ngupload satu album toh. Album In the Wood kan di-upload satu album di YouTube ya. Ya. Sebenarnya kalau satu album itu karena aku juga merasakan tuh. Jadi kalau misalnya aku kerja itu lebih sering dengerin YouTube ya. Jadi kayak misalnya kita nyetel YouTube terus sambil ngerjain. Ya. Nah, kalau aku dengerin Olski itu kadang kan ke skip lagu-lagu yang lain. Nah, aku ngupload satu album itu supaya orang-orang sudah bisa dengerin satu album full gitu. Official lah. Bacakannya banyak nggak tahu di YouTube? Ada beberapa yang upload album gitu ya. Nggak tahu kalau album, cuma kalau yang single per single gitu lumayan. Olski itu salah satu band yang saya sukai. Alhamdulillah. Bukan karena itu band teman, tapi karena memang musiknya asik, saya senang. Dan sebenarnya saya nggak punya lagu, salah satu lagu favorit itu aku randuwe sih Olski ini. Apa? Lagu favoritnya nenggon apa albumnya atau single ini sebenarnya nggak ada yang favorit, cuma semuanya mesti tak dengerin. Oh ya. Jadi berarti nggak ada yang berat di satu lagu gitu ya? Tapi enak. Jadi aku kalau dengerin 1-2 lagu tuh kayaknya nanggung. Makanya aku kalau nyetel ya persis dirimu sealbum gitu. Nah, tak tinggal beraktivitas, naik gunung. Saya nyetel ning kosan ya. Gunungnya merbabu. Dhisik pas isih ngantor, albumnya biasanya tak puter sealbum gitu. Ulang-ulang ya enak ya. Nah, itu karena menurutku ini kan kita generasi kaset ya. Betul. Kaset itu kan kita pasti dengerin sampai akhir di switch. Jadi kita nggak bisa skip ke satu lagu ke lagu yang lain. Jadi tetap harus dengerin itu. Itu mungkin salah satu kenikmatan dengerin album itu gitu ya. Wih, itu kayaknya memang terbawa. Jadi aku baru aja nginstal apa? Winamp. Enggak dong. Install Windows Media Player. Kalau udah include biasanya. Oh, iya. Install Spotify itu baru aja. Oh, iya. Karena memang senengnya nyetel MP3, beli CD atau beli kasetnya CD, gitu lalu tak di setel rip gitu ya. Tak rip, tak setel full kan. Nah, Olski ini salah satu band sing albumnya semua albumnya asik.
menurutku. Alhamdulillah. Kecuali yang remix, mohon maaf. Ya itu bonus ya. Bonus track. Ya itu bukan selera saya saja sih. Karena emang nggak suka yang digital gitu ya, atau apa elektronik gitu ya. Elektronik sebenarnya senang. Panasonic. Pernah. Ya senang musik-musik elektronik tuh, senang juga. Cuma pas lagu itu emang cocoknya diputer yo kayaknya Alki. Iya, ngepop gitu. Ya, berarti kan memang Olski itu memang kita udah tahu pakemnya Olski kayak gitu kan. Nah, iya aku wis aku ora mudeng musik. Tidak tahu apa nada dan macam-macam. Cuma memang seneng dengerin aja. Jadi komentarku nek kalau lagu ki ya asik, enak. Yang ini yang Standar-standar gitu ya. Standar-standar. Cuma seneng adalah hubungan apa ya? Musisi dengan musik, cara bikinnya, apa yang melatar belakangi. Nah, Behind itu the song gitu ya. biasanya sing tak kulik itu yang kayak gitulah. Nah, Olski ini kan bisa disebut tuh band apa? Indie pop ya. Iya, bisa sih. Pop. Kita kalau misalnya secara genre musik kan memang kita nyebutnya pop. Maksudnya ya kita musik pop lah gitu, kita susah-susah cari nama genre gitu. Cuma ya kalau dibilang indie ya memang kita pergerakannya masih indie kan. Ya. Indie pop itu bisa kan. Dan digarap di WKB. Garap di WKB. Nah, apa? Tapi kan nyebut juga Olski apa pop gemes ya? Pop gemes itu sebenarnya yang nyebut kan teman-teman. Oh. Yang ngasih nama itu teman-teman, dulu ada teman-teman SoundCloud Jogja. Dirimu gabung ya. Teman-teman SoundCloud Jogja tuh bilang wah lagunya gemes. Olski ini pop gemes gitu. Jadi ya udah kita ambil aja karena kan memang wah unik juga nih pop gemes. Kan jadi kayak apa ini pop gemes? Jadi timbul pertanyaan kan dari situ. Timbul pertanyaan. Pop gemes itu bukan karena gitarisnya emang gemesin gitu ya kayaknya. Vokalisnya Pak yang lebih vokalisnya. Nah, kan Kiki juga udah ngikutin dari vokalis pertama kan? Iya. Idolaku sih tetap aku. Dari ini ya, Olive ya. Olski itu kan dari singkatan ya. Olive, Sobeh, Diki Adiguna. Selo. Diki apa? Nah, 2013. Dirimu kuliah 2000 ya, angkatan 2000 ya. 2005. Makanya Dewi generasi kaset dan CD. Tapi lebih ke kaset sih dulu. Gue lebih ke kaset ya. Aku malah jarang beli CD. Karena mahal teman Bin. Ya, kalau sekarang sih enak CD ya. CD ya. CD ya. Pemutarnya sulit ya kasetnya. Nah, si Olski itu kan udah gonta-ganti turun mesin bola-bali ya. Dan selalu cewek vokalisnya. Cewek. Memang konsepnya gitu. Dari blueprint dari awal konsep, aku yang bikin konsep dulu emang pengennya cewek. Jadi menggabungkan apa ya, musiknya tuh aku pengen yang sederhana, terus vokal cewek itu kan menurutku lebih menenangkan gitu loh. Aku tuh dulu dengerin beberapa band itu kayak Lulaton tuh dari Jepang. Jadi konsepnya memang kayak bedroom dan lullaby gitu loh. Oh iya. Musik itu terus ya Sofyan gitu ya. Bukan kamar gitu ya. Lebih ke musiknya pakai kutak tapi untuk nemenin tidur tuh loh. Lullaby. Oh iya. Terus ada lullaby itu kan Nina Bubu. Jadi konsepnya itu memang lagu untuk Nina Bubu itu. Terus ada band namanya Dresden Dolls. Dresden Dolls itu dia cuma piano sama drum. Vokalisnya cewek kalau main piano terus drum. Seneng. Konsepnya sederhana banget, nggak banyak instrumen dan vokalisnya cewek gitu. Jadi itu yang bikin ini ya. Itu triggernya. Terus aku aja pengen punya band yang vokalisnya cewek karena dari dulu jarang kalau ngeband masih cowok-cowok gitu kan. Nah, aku sih melihat Olski di awal-awalnya tak kira band kampus. Isinya anak-anak UNY. Makanya aku sempet beberapa kali kan Olski emang tak undang di ini ya. Padar kantorku ya. Pas bikin kegiatan itu biasanya Olski tak undang itu. Nah, tak kira memang band kampus awalnya gitu. Tapi sebenarnya enggak ya. Sebenarnya dirimu udah berproyeksi ke depan Olski bahkan jadi band papan atas, Sondermalin. Enggak sampai jauh itu sih. Hammer Sonic, Ratin Solo bisa.
lebihnya apa ya, awal terbentukan karena aku sama Olive dulu. Sun UNY 2. Sun Ya. UNY 2 tuh Ari Kriting sama Sama Gilbas. Gilbas, aku nonton. Itu habis rapat itu kan pasti genderingan sama Olive. Nah, frekuensi lagunya itu sama. Dia juga seneng sing pop gitu ya. Awalnya ki aku nyanyi The Smith, Oh, terus The Beatles gitu kan, memang wah cocok gitu. Terus tak beranikan waktu Gilbert Bohan promo, Oh ya. IP promo di nanti Tamara depan Gor UNJ, dia bikin Om Ilham sih sebenarnya. Ya. Om Ilham itu pensil alis. Terus aku mbak aku main gitu. Ya udah main, itu pertama kali main berdua. Ya rencana cuma main-main gigi kecil gitu, nggak ada yang langsung wah aku bakal gede gitu, enggak. Momen band ini dianggap bisa jadi besar itu waktu keluarnya Stella malah. Oh. Kata-kata perpisahan Stella itu adalah, Stella itu dulu itu ada kampus UGM itu bikin audisi untuk jadi openernya Moka. Stella pengen, Mas ayo kita ikut ini gitu. Oh, ada motivasi. Ada motivasi, gitu ya. Stella pengen, terus kita sebenarnya nggak lolos. Cuma panitianya tuh seneng. Terus kita diajak main, jadi opener. Oh. Nggak lolos tapi disuruh main kan. Betul, Nah ya. waktu mau main, Stella memutuskan keluar. Karena mau studi ke London itu. Sebelum itu dia ke Belanda. Oh iya. Ke Belanda. Ini ya apa? Kursus ya pendek gitu ya. Nah waktu perpisahan itu, waktu Stella mau cabut itu, Mas aku yakin kalau segini suatu hari bakal jadi besar gitu. Jadi aku megang kata-katanya Stella itu, oh ternyata kalau segini udah didoain banyak orang gitu loh. Jadi kita tinggal berusaha sekeras mungkin. Ya karena udah banyak yang mendoakan yang baik-baik, jadi kita memaksimalkan doanya itu. Titik 2 dan bintang itu pas zamannya Stella. ya. Olive keluar. Halo, Stella. Olive keluar kan, yang songwriter kan, yang nulis lirik kan Olive. Si Olive ya. 3 lagu pertama itu. Nah, Apa yang Butterfly? Dragonfly, Dragonfly, Underwood apa? sama Would You Like. Nah, Olive keluar nggak ada yang nulis lirik. Karena awal-awal tuh emang aku pengennya yang indie pop yang memang bahasa Inggris gitu-gitu. Oh gitu ya. Kayak band ini Summer Vena gitu-gitu. Ah ya. Tapi malah yang Matias. ya Matias itu. Matias, terus mahasiswa kan pengen MC nih. PPKM. Iya tuh. Kan MC nih kau ambil. Summer Oh Vena. iya ya, ini launchingnya. Launching. Aku sama Eman. Terus si Olive keluar, nggak ada yang nulis lirik. Aku nyoba nulis lirik, jadilah titik 2 bintang itu. Malahan. Titik 2 bintang. Gemesin. Sing gemes aku ya. Titik 2 bintang sama apa ya? Ya itu. Terus habis itu langsung ngalir aja. Tanda tanya. Tanda tanya sama Titik 2 dan bintang. film berarti tanda tanya. Nah itu Stella keluar diganti oleh Atska, Dora. Oh Dora, vokalis di lagu. Nah akhirnya Dora keluar juga ya. Dora keluar juga. Tapi album Olski ini pas zaman apa ya? Iya. Iya. Sebenarnya proyeksi untuk bikin album itu udah di zamannya Atska. Dora ya. Yang kita udah mulai rekaman itu di tempatnya Atska. Kita udah mulai rekaman 2 lagu. Poe. Titik 2 bintang sama titik 2 bintang yang versi pertama, sama Colors. Oh Colors iya, udah kalau rekaman. yang sama ukulele itu ya. Sama Scar. Kita udah rekaman, terus akhir tahun 2016. Akhir tahun 2014 kalau nggak 2015. Cabut sih itu Si Atska. Dora ya. Aku nyebutnya Dora ya Bang. Iya. Kebiasaan sih dari dulu Atska gitu. Terus diganti sama Febrina. dia. Iya. Include Titis. Enggak. Itu sudah lama malah. Ah, dia ini ya. Bantu motret udah lama ya. Malah dulu tuh nge-crew. Oh. Dulu tuh nge-crew. dulu. Jadi kan anak-anak stand up UNJ kan dijai. Anak-anak stand up UNJ. Ya, Ayo melu, ayo circle, melu. pokoknya circle teman. kita lah ya. Diajakin dulu nge-crew lah ngopo ngebangun ngusung ya mau gitu. Titis tuh motret juga akhir-akhir kok setelah dia masuk. Iya. Terus itu minta izin ke Titis dulu, boleh enggak nek misalnya dia tak jalan tuh. Awalnya mah lo udah pacaran dulu ya? Pacaran itu
terus kamu ngajak ngajak dia jadi Dia vokalis, vokalis. ya? Itu posisinya udah pacaran mereka. Pasangan yang romantis, Romantis, cute sekali. cute. Dan itu memang satu brand dengan Olski sing cute, jadi cocok banget memang. Menurutku ini sepanjang pergantian vokalis ini, menurutku nggak ada yang mengecewakan sih. Semua vokalis ini Ya, asik-asik banget. menurutku juga tiap vokalis itu punya ciri khas masing-masing dan bisa membawakan musiknya dengan gayanya masing-masing tuh. Betul, betul, betul. Jadi saat Detik 2 Bintang dibawain Stella, Atska, dia itu beda-beda rasanya. Dan bahkan aku pernah ngundang 3 kali itu isinya vokalisnya beda kabeh. Stella ada pernah ya? Setelah yang pertama Angkringan, Tasiman, Atska, kedua Dora, di acara di lobby itu ya. Ingat aku. ketiga si Dia. Dia. Dora itu yang sama Mas Ulu. Ah Ya, iya, ingat aku. betul. Dora yang Solo si. Sama Konversar dia, Arupe namanya. dia di mana dia? Dia pas acara dengan Gus Durian. Oh iya benar Gus Durian. Itu Sama Haji. di sana ya sama Haji. Nah. Terus akhirnya bikin album. Benar. Nah, selain vokalis cewek, Mm-mm. Olski itu juga gonta-ganti perkusi juga Perkusi. cewek. Sebenarnya memang konsepnya nggak pakai perkusi atau biasa? Jadi awalnya itu memang nggak ada perkusinya, kan awalnya bertiga toh. Betul. Awalnya berdua, Awalnya vokal. terus Sobeh. Nah, aku ketemu sama si Ara. Tahu kenal Ara kan? Kenal sama Ara itu ilustrator. Itu insidental. Aku lihat dia di Twitter, dia di retweet sama Suaragama. Jadi kan biasanya Suaragama atau radioan biasanya ada pertanyaan, terus followersnya jawab di retweet. Si Ara itu gambar apa? Profilnya tuh pakai gitar lele. Oh. Iseng-iseng tak saya, ayo kita ngeband yuk gitu. Ya, kita ketemuan. Tapi daerah gitar. Tak tanya, kamu bisa apa? Aku nggak bisa apa-apa ya mas. Kamu gitar bisa nggak bisa. Aku ya raiso. Nah, tapi dari situ dia ngasih tahu aku, tapi di kampus aku ikut perkusi. Kamu main kahon aja. Gitu. Awalnya tuh ketemu di Selokan Mataram itu ini ya blind date nih kayak aku nggak tahu dia yang mana, terus ketemu terus ngobrol ternyata nyambung, gabung dan ikut bantu ilustrasi Olski. beberapa kali. Itu nyambung antara Olski dengan kekiutan Topan dengan kekiutan personil plus ilustrasinya. Memang terkonsep gitu atau kalau ilustrasi itu lebih ke kita cari ilustrator yang memang cocok sama karakter Olski. jadi nggak ilustrator tetap ya Olski. Kita ini kaos ini juga rookie, collab sebenarnya ya. album juga rookie, komik rookie. Apa lagi ya? Beberapa kita emang nyesuaiin sama portofolionya. Oh ini kayaknya dia inspirasinya ke ini cocok deh gitu. Nyambung juga dengan memang personilnya ya, tapi nggak sekedar personilnya pengen menampilkan kekiutan, tapi memang sakjane ki memang dari dalam hati memang main ke musik-musik ngono ya Nan ya. Iya. Jadi wis seneng dari dalam ya. Alhamdulillahnya teman-teman juga udah kalau dibilang kayak satu jalur gitu loh lagunya. Jadi memang udah kita udah chemistry ini frekuensinya udah sama gitu. Jadi saat gambar kayak gini jadi teman-teman udah paham, oh gambarnya kalau sih kayak gini ini nggak cocok. Itu udah ada input dari teman-teman juga oke. Dan ketemu perkusi cewek. Ara lalu kerja kayaknya apa itu? Ara lulus kuliah pindah ke Jakarta. Terus diganti juga Atika. Cewek juga wah ini Karena udah ini ya mungkin. Aku tergila-gila dengan pesonamu, Boy. Sebagai frontman di band. Lebih apa ya? Dulu tuh sebenarnya sempat maksudnya Si siapa? di beberapa Om Ilham. Oh, tak kira Ilmi. Om Ilham tuh sempat bantuin. Iya. Jadi kita tuh sebenarnya bukan yang prioritas gender apa gitu enggak. Cuma emang kebetulan ya berarti. kebetulan kalau Ara itu kan karena kebetulan kan. Cuma kalau Atika
teman-teman yang lain tuh kayak kita tuh udah cewek mbak, kalau misalnya disarankan mas aku punya ada nama genre mas aku punya temen dia cewek bisa main drum gitu. Malah drum terus sekalian ya udah nggak apa-apa gitu Misalnya. sekalian, dan ternyata dia mau toh si Atika itu. Jadi nek perkusi itu memang sebenarnya nggak milih secara gender, Mm-mm. cuman nek vokalis memang sengaja Mm-mm. nyari yang cewek. Iya, kalau vokalis kan memang karena karakter toh. Hmm. Karakter nanti akan membawakan karakter lagunya toh. Iya. Dan lagu-lagu di album In the Wood. In the Wood itu kan itu bahasa Indonesia bahasa Inggrisnya 50-50 ya kayaknya ya. 50-50. Nah itu dibikin di zaman kebanyakan di zamannya dia vokalis ya. Malah waktu zamannya dia itu nggak ada lagu baru. Oh itu udah Udah lagu lama. Lagu lama semua ya. Lagu yang jadi di zamannya dia itu cuma yang Kancilan. Oh iya Kancilan, Raiso Turu. Raiso Turu. Kancilan. Insomnia. Terbangun dan susah tidur. Kudanan dan Raiso Mentas itu Kancilan juga. Oh, iya. Dan itu dirimu yang nulis lirik semuanya, hampir semuanya. Nulis lirik itu Kancilan Sobeh, aku yang bikin lagunya. Kayak Titik Dua dan Bintang kan dirimu, terus yang lagu bahasa Inggris itu kan di zaman Olive yang nulis. 3 lagu bahasa Inggris. Sebenarnya ada 4 lagu bahasa Inggris. Yang satu zamannya Stella, yang First Day After You're Gone tuh aku sama Stella dulu. Terus apa ya? Ya itu kebanyakan aku juga. Aku kalau nggak dengerin gitu raiso langsung ini nekon nginget-inget apa ya lagu itu dulu ya. Tapi ini pas wis diputer langsung ya. melu nyanyi. Ada beberapa, jadi kan misalnya harus kan nggak ada basis. Nah, Aku minta tolong temen untuk ngebasi, tak kasih lagunya. Mas, ini lagunya podo kabeh ya mas? si siapa? Si basis Faiz. basis sejuta band. Mm-mm. Nah, si apa? Nggak ada basis itu ya memang Konsep. konsepnya awal. Ya? Konsepnya. Kita setelah Atika pergi pun akhirnya kita nggak nambah personil perkusi. Itu karena ya udah kita bertiga aja, karena dengan bertiga pun kita merasa udah kompleks gitu loh. Ini berarti emang bertiga itu ya. Bertiga secara de facto-nya bertiga, cuma nanti kalau saat manggung ya nanti ada banyak yang manggung. Jadi personil terakhir Oski itu kok personil apa jenenge? Formasi terakhir Oski itu 3-4-3. Ya 3 orang. 3 orang terus 4 terus 3. Bal-balan banget ya. Liverpool ya. Liverpool. Menang senang, kalah ya ora sedih. fans yang menang ikut senang, tapi kalau kalah ya nggak sedih-sedih banget. Tidak terlalu dalam ya. Betul. Nah, apa itu tadi kan ngomongin Formasi. formasi referensi musiknya Oski kan dari apa band-band awalnya dari band-band tadi ya, punk. Dan referensimu sendiri? Kalau yang band-band Jepang tadi itu kayak blueprint itu dalam artian aku gara-gara denger itu aku jadi pengen punya band yang kayak gini gitu. Cuma saat membentuk band ini bukan kesepakatan bersama sih, tapi kita kayak punya lagu ini cocok deh kayaknya. Jadi malah jauh dari blueprintnya tadi. Akhirnya nemu polanya sendiri. Menemukan polanya sendiri, karena waktu itu lagu yang cocok sama suaranya Olive itu ternyata lagu-lagu ini gitu. Oh iya. Terus lagu yang enak kalau dikasih gelombang 10 tuh ini gitu. Dulu tuh awal-awal itu The Smiths, Beatles, terus apa namanya She and Him. She and Him itu si Zooey Deschanel tuh. Bob Dylan. Nah, yang pandemi ini toh agak membuat slow down ya. Pahit rekan-rekan di dunia showbiz toh. Entertainment ya. Nah, harapannya apa ya sih? Atau apa langkah apa yang mau dilakukan dalam waktu dekat ini? Awal-awal pandemi itu aku sempat ngotot dulu, ambis untuk kan rano otot deh. Ngotot. Jadi kayak apa namanya? Ayo kita bikin konten, jangan sampai kita tidak produktif gitu. Cuma
yang ngingetin aku malah istriku. Ini ya walaupun kamu pengen produktif bukan berarti ini bisa jadi bagus sama nggak bagus, karena jadi teman-teman siapa tahu nggak bisa ngikutin kemauan kamu gitu kan. Terus daripada nanti dipaksakan hasilnya nggak bagus, jelek juga buat diri sendiri. Maksudnya saat kita udah mencoba produktif hasilnya orang maksimal kan glow dewe toh. Ya udah kita slow aja, kita nggak usah terlalu ambisi untuk selalu produktif. Ya kalau misalnya memang kira-kira waktunya nyanda atau slow ya wis apa apa nggak lagu. Nah, misalnya enggak ya nggak dipaksain gitu dan sih. yang lain juga punya kesibukan ya, dirimu Benar. sendiri kan punya kesibukan, Nah kerja dirimu di radio, Sobeh juga di media juga. Sobeh di media, Dia sekarang di- baru kerja di sebuah online shop kan. dan semua domisili di Jogja ya. Di Jogja. Alhamdulillahnya Nah, itu yang membuat aku senang tuh ya pada akhirnya mereka bisa berkembang di Jogja gitu loh. Karena kan penyakit band-band di Jogja itu kalau misalnya udah lulus mencar. Betul. Nah, Alhamdulillah ini kalau semua di Jogja semua. di sini, dirimu sudah berkeluarga, sebentar lagi punya momongan. Benar. Kita Alhamdulillah. Amin. doakan lancar ya. Ya, Sobeh juga udah punya 2 cucu. Enggak, maksudnya cucunya Ultramilk. Sobeh udah punya momongan 2. Dia mau nikah, mau nikahin. mau katanya. Dia mau nikah nggak mau gitu. Iya benar. Apalagi udah punya pacar. Semoga lancar-lancar lah untuk teman-teman Alki lah. Kemarin sih nanya-nanya di Instagram itu ternyata pada banyak yang nungguin orkestra lagi. Makanya itu aku kan sempet takut juga si Dine, karena aku pernah lihat si Anas Posting CD. posting CD. CD itu udah ada, cuma kita tinggal promoin aja. Ternyata masih ada yang kurang gitu. Berapa kopi? 100 100 kopi. kopi. Mau dijual satunya satu. Belum tahu karena kita tutup aja Bang, kita. kita masih mau nambahin beberapa pernak-pernik. Jadi kayak mungkin foto-foto itu mau kita tambahin gitu sih. Ini ya di covernya ya. Covernya gitu. Dalamnya. Ya, Bundling biasanya toh. bundling. Sekarang kan harus ono sesuatu yang Memorable beda ya. Memorable. Gitu. Orkestra tuh kemarin banyak nanyain buat bikin lagi. Ya sebenarnya kalau misalnya setelah pandemi kita pengen bikin sih apapun yang, karena sebenarnya pas pandemi kita sempat bikin beberapa gigs private gitu di Kopebi waktu rilis itu berdua, terus di mall. Sama-sama suka Auski itu ya. Bukan, kalau kita sama-sama Sulawesi dulu sebelum pandemi. Oh yang di mall Hearing Season. Mall itu kita 3 tahun in the booth. Oh iya. Akan teko. Oh iya kita kata. Teko nggak pakai susu terus mulai. Oh iya. Karena ada sesuatu. Susu besok. Tunggu Anas. Oh iya. Itu 3 tahun in the booth itu kita bikin gigs, duduk berdua kita bikin gigs. Ya sebenarnya sempat beberapa kali bikin gigs sih. Harapanmu yang besar untuk Auski apa? 4 tahun in the wood. 4 tahun aku. Apa ya? Aku sih harapannya kalau misalnya Auski bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar dan semua orang sih itu bakal senang sih. Lebih ke ngerejekeni, memberi apa ya, berkah lah. Lebih ke arah situ sih aku. Maksudnya berarti kan dari situ aku pengen Auski itu bertahan lama, dan kalau bisa bertahan lama nanti bisa memberikan berkah bagi orang-orang yang membantu kami, yang mendengarkan kami itu. Siap-siap. Dan untuk menutup sesi bincang-bincang asik, tak lama aku ora menemukan diksi anak muda sing dan ra cocok wesan dengan tampang-tampang kita itu nggak cocok. Sepuh ya kan? Mbah Gigi. Kayak saya tidak baik. Karena ngerti aku. Siapa sih? Mungkin karena uban banyak ya. Sebenarnya siapa? Sing undang pertama ya mungkin Yusril, Benny gitu. Oh, Lalu yang lain kok ikut-ikutan undang Mbah. Tapi saya SMA diundang Mbah. oh memang kan dia Mbah. undang Mbah. Tadi ono kanca-kanca tertentu. Terus berubah wae. kan SMA. Sudah. Semua ini- Solo ya, mana ya? Solo. Nah, terakhir Mas Iki. Iya. Sebelum gelap dan dicokoti nyamuk di sini tadi. Udah aku tambah. Nah,
Kasih rekomendasi musik Oh, buat teman. rekomendasi ya? 5 lagu gitu. 5 lagu ya. Apa ya? Apa? Lokal boleh. Lokal boleh ya. Lokal aja lah. Kemarin tuh aku dengerin aku kan sempat MC di acaranya Hookspace. Oh ya. Terus dengerin. Itu ada beberapa band yang ternyata band Jogja api ya gitu. Itu satu Divine Soul namanya. Divine Soul. Divine Soul itu elektro gitu, elektronik. Itu bagus. Terus itu berdua sih, ada Divine Soul, ada Namara. Itu Namara juga bagus. Kalau Namara tuh lebih kayak kalau kamu seneng Sheila, nah itu kayak influence-nya ke arah sana. Terus kalau Divine Soul tuh kalau kamu seneng lagu-lagu kayak Koldiak, nah itu Jogja kayak gitu. Ada elektro Lenny, Lauf gitu. Terus apa? Berarti ini 5 musisi lah ya, bukan 5 lagu ya. Ini rekomendasi. Oh iya. 5 musisi. Aku 5 musisi aja enggak apa-apa. Berapa lagu nih soalnya tuh? 2 udah Divine Soul sama Namara. Terus Blesinski enggak? Namara Blesinski. Terus aku lagi dengerin band-band lawas sih 2000-an. Popang. Oh malah popang ya. Aku dengerin kayak gitu. Kalau ada Apa popang? karena suka popang Jepang, itu Jogja tuh ada juga namanya 20 Miles Marathon. Oh, Belum pernah ya, itu lawas ya. popang anyar itu. Itu ternyata aku baru tahu dirilis 2000, katamu 2000-an kok anyar. enggak gara-gara dengerin band 2000-an. Oh, alah, Terus jadi ada popang, ya. terus ada lagi band ini Jogja yang hampir sama kayak band popang gitu. Baru namanya 20 Miles Marathon. Itu ternyata dirilis sama Doci PWG. Oh, iya. Di labelnya, dia punya label namanya Nur. Nanti coba tak juga dengerin. Udah lama enggak? Terus apa lagi ya? Lagu-lagu pop, aku lagi dengerin Kahitna juga sih. Kahitna Tuh yang ini. Jadi ada lagunya yang cukup fusion, namanya Lajengan. Itu katanya pernah jadi, itu lagunya dipakai buat festival di Jepang juara 2. Iya. Itu lagu zaman aku cilik sih sebenarnya, maksudnya album awalnya Kahitna terus zaman cilik tapi karena lagunya Rame berarti musiknya ya. dan itu liriknya lirik Madura. Oh, Pakai lirik Madura. Lajengan. Kahitna nyiptain lagu unik loh ya. Kan ternyata kan dari situ aku tahu oh ternyata sebenarnya aku dengar lagunya kan waktu kecil. Cuma waktu akhir-akhir ini denger kayak Lebih intens kan. oh yo sekelas Yovie Widianto pun bikin lagu bagus ini gitu. Maksudnya semewah ini gitu. Kalau yang lain kan memang bagus tapi sasarannya simpel. Kalau yang itu kayak ya festif gitu, rame gitu. Kayak Faris RM. Ya, gitu. Faris RM kan baru aja ngerilis albumnya lagi juga, dirilis ulang, dibikin piringan hitam itu vinyl gitu. Sakura ya? Sakura. Itu kan lagunya ya. Nah, wah musiknya kan ya kompleks gitu ya. Dia ini ya. Barcelona, terus Sakura Namanya itu. pop kreatif apa ya? Ada yang bilang pop kreatif lah 80-an gitu. Faris RM. Sama satu lagi itu aku Satu dengerin lagi ini yang terakhir. Radio. Aku sih belajar dari lagu-lagunya Lale Ilmanino sih. Lale Ilmanino itu pencipta lagu. Oh iya, aku malah dapat banyak ilmu lah ini. Lale Ilmanino itu yang bikin lagunya Marion Jola, yang bikin. Oh, Jadi ya. Lale itu gitaris Malik. Ilman tuh keyboardisnya Malik, Nino tuh vokalis Aran. Oh, tahu. Mereka bikin produser arranger itu bertiga grup gitu. Nah mereka bikin lagu banyak banget. Nah aku lagi dengerin lagu-lagu mereka itu, tak pelajari gitu kayak. Kok lagunya atau kenapa lagu ini kok bisa? Karena akhir-akhir ini lagu yang kita dengerin di radio atau itu kebanyakan lagu-lagu mereka, ciptaan mereka. Jadi lebih ke kok lagu ini komposisinya apa ya? Salah satunya lagu yang dinyanyiin sama Evasilia, judulnya Krisya. Jadi Judulnya Chris ya, itu memang untuk menghormati tribute. Yang nyanyiin Evasilia digarap sama Diskuria. Dengerin aku udah. Nah, Diskuria yang Serenata itu kan yang bikin Lale Ilmanino juga. Itu jadi
bagus sih. Silakan dikulik 5 Dikulik. lagu 5 band rekomendasinya Mas Diki. Itu tadi multi genre itu. Multi Divine genre. Soul itu pop elektrik, Namara itu pop, terus 20 Miles Marathon itu popang. Sebenarnya basicmu juga seneng banyak genre ya, enggak metal-metalan juga didengerin ya. Ya BMTH gitu sih paling. Oke, thank you Mas Diki. Obrolannya nanti kita sambung lagi kalau Auski ngeluarin album baru atau ada dance boleh nutup. Makasih udah dengerin nonton Gi. Nonton Gi. Jangan Dengerin lupa. apa nonton? Nonton deh. Nonton Gi. Nonton deh ya. Dengerin dan nonton ya berarti. Ya. Kamu harus bikin janjal berarti. Nonton Gi. Ini edisi perdana mungkin ya kita pilot project dulu ya. Boleh. Oke, sampai ketemu lagi di Thank you buat Tovan, edisi yang lain. Terima kasih untuk Tovan untuk sound dan cagaknya. Sampai jumpa lagi. Dah.